Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you in good condition. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar chapter 3, We Know What to Do, dengan materinya adalah obligation and prohibition. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah to state obligation and prohibition, menyatakan keharusan atau kewajiban dan larangan. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang bagaimana menyatakan keharusan dengan kalimat must, harus, dan bagaimana menyatakan kalimat larangan dengan kata must not atau mustn't yang artinya tidak boleh. Obligation artinya adalah keharusan, dan apabila kita ingin menyatakan keharusan, kita bisa memakai kata must dan have to. Contoh kalimatnya, you must come to school at 7 a.m. Kamu harus datang ke sekolah jam 7 pagi. Kemudian, prohibition artinya adalah larangan, dan apabila kita ingin menyatakan larangan, kita bisa memakai kata must not atau disingkat dengan mustn't. Contoh kalimatnya, you must not come late. Kamu tidak boleh datang terlambat. Mari kita lihat contoh berikut ini. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girl must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the sport uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place at any time during the school hours. Yang artinya, kita harus memakai baju seragam setiap hari. Dari Senin sampai Kamis, kita harus memakai seragam batik. Anak-anak perempuan harus memakai rok berwarna hitam, dan anak laki-laki harus memakai celana panjang berwarna hitam. Pada hari Jumat, kita harus memakai seragam pramuka. Kita harus memakai sepatu yang sesuai. Kita tidak boleh memakai sendal, baju kaos, atau pakaian kasual lainnya ketika di sekolah dan ketika di waktu pembelajaran di sekolah. Nah, bisa kita lihat di sini ada penggunaan must untuk menyatakan keharusan dan menggunakan must not untuk menyatakan larangan. Maka pola kalimat dalam membuat must dan must not adalah yang pertama, kalimat positif menyatakan keharusan. Polanya adalah subjek ditambah must ditambah verb ditambah complement. Contoh kalimatnya, you must go to school at 7 a.m. Subjek di sini adalah you dan verbnya, kata kerjanya adalah go yang artinya pergi, dan complement atau kata keterangannya adalah to school at 7 a.m. You must go to school at 7 a.m. Kamu harus pergi ke sekolah jam 7 pagi. Ini adalah kalimat perintah, keharusan atau kewajiban. Kemudian kalimat negatif atau yang menyatakan kalimat larangan, polanya adalah subjek ditambah must not ditambah verb ditambah complement. Subjek ditambah must not ditambah kata kerja ditambah kata keterangan. Contoh kalimatnya, you must not come late. Subjeknya adalah you dan verb di sini adalah come yang artinya datang, dan complement atau kata keterangannya adalah late. You must not come late. Kamu tidak boleh datang terlambat. Kemudian terakhir adalah kalimat tanya. Nah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah must ditambah subjek ditambah verb ditambah complement dan diakhiri dengan tanda tanya. Must ditambah subjek ditambah kata kerja ditambah kata keterangan. Contoh kalimatnya, must she go to school at 7 a.m.? Haruskah dia pergi ke sekolah jam 7 pagi? Nah, itu adalah contoh dari bentuk yang pertama. Contoh bentuk yang kedua adalah 5W1H ditambah must ditambah subjek ditambah verb ditambah complement. 5W1H ini adalah what, when, why, who, where, and how. Nah, berarti kita bisa memakai 5 kata ini berdasarkan apa yang ingin kita buat. Contohnya, saya di sini menggunakan kata what atau apa.
Nah, berarti kita buat contohnya adalah what must she do? Subjek di sini adalah she dan verbnya atau kata kerjanya adalah do. What must she do? Apa yang harus dia lakukan? Nah, itu adalah contoh dari bentuk yang kedua. Dan jangan lupa kalimatnya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kemudian berarti bisa kita lihat di sini ketika kita ingin memberikan informasi atau giving information, kita bisa menggunakan pola kalimat positif dan pola kalimat negatif. Contohnya, he must go to doctor. You must get medicine. She must not atau she mustn't eat junk food. Artinya adalah dia harus pergi ke dokter. Kamu harus minum obat. Dia tidak boleh makan makanan junk food. Nah, di sini di kalimat 1 dan 2 adalah kalimat positif atau kalimat yang menyatakan keharusan, dan sedangkan kalimat ketiga itu adalah pola kalimat negatif atau yang menyatakan larangan. Kemudian ketika kita ingin menanyakan informasi, kita bisa memakai pola kalimat tanya. Dan contohnya adalah must he go to doctor? Kemudian what must she do? Yang terakhir when must she go? Ini adalah contoh dari asking information atau ketika kita ingin menanyakan informasi. Yang pertama artinya adalah haruskah dia pergi ke dokter? Yang kedua, apa yang harus dia lakukan? Yang ketiga adalah kapan dia harus pergi? Nah, ini adalah contoh dari asking information atau menanyakan informasi. Sekarang tugas kalian adalah complete the sentences with must or mustn't. Di sini ada 10 gambar dan 10 kalimat, maka tugas kalian adalah kalian harus isi titik-titik dengan must atau mustn't. Kalian harus mengerti dulu apa arti dari kalimat berikut ini. Ada 10 kalimat ya, maka kalian harus menentukan apakah dia harus must, kewajiban atau keharusan, atau itu adalah sebuah larangan atau must not atau mustn't. Baiklah, I think that's all. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dipahami, dikerjakan tugasnya, dan dikumpulkan sesuai jadwal. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.